Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halil Mausofa. Saya dari KSR PRI Unit 5 Wana Malik Ibrahim Malang. Jadi di sini saya akan membacakan tentang video pembalikan dan juga pengendalian terhadap luka arteri radialis di bagian tangan. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu terhadap korban sebelum kita melakukan pertolongan. Mas, saya Halil Mausofa dari KSR PMI Unit 5 Wana Malik Ibrahim Malang ingin melakukan pertolongan pertama. Apakah boleh? Boleh. Nah, ketika korban sudah mengizinkan kita, kemudian yang kita lakukan adalah 3A. Yang pertama itu amankan diri. Amankan diri yaitu dengan menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan atau latex. Dan pastikan ketika kalian menggunakan latex, tangan kalian sudah bersih dan sudah cuci tangan, sudah steril. Ketika kalian sudah melakukan amankan diri, yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan sarung tangan atau latex, kemudian yang selanjutnya, yang kedua yaitu adalah amankan lingkungan. Jadi amankan lingkungan itu apabila di sekitar korban ini banyak orang, kita harus menyuruh orang-orang tersebut untuk menjauhi korban. Mas, Mbak, tolong menjauh karena saya akan melakukan pertolongan pertama terhadap korban. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu adalah amankan korban. Amankan korban yaitu dengan cara cek respon korban sadar seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu lakukan penekanan terhadap luka yang terkena tadi di bagian arteri radialis dengan tangan 4. Nah, kemudian lakukan expose. Nah, expose itu apabila ada bagian lengan baju yang menutupi luka, kita harus melakukan expose, yaitu dengan cara menggunting bajunya atau mencincingkan lengan bajunya. Kemudian setelah itu jangan lupa gunting yang digunakan untuk expose tadi diletakkan kembali kepada tempatnya. Setelah itu lakukan PLNB. PLNB adalah penambahan bentuk luka terbuka nyeri bengkak dengan cara mengkulit seperti ini. Tidak ada luka seperti itu. Kemudian berikan bantalan terhadap luka yang tadi itu. Nah, bantalan ini diberikan ketika lukanya itu perdarahannya sudah teratasi. Semisal satu gini perdarahannya belum, berarti kita ngomong perdarahan belum teratasi. Perdarahan sudah teratasi. Nah, apabila sudah seperti ini, kemudian kita lakukan elevasi, yaitu menjunjung tangannya ke atas sampai ke tinggi dari tangan tersebut sama paru-paru lebih tinggi, sama jantung lebih tinggi tangannya. Ini. Nah, sampai darahnya sudah tidak keluar lagi. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan pembalutan. Nah, pembalutan ini dilakukan dengan prinsip menilang.
Nah, kemudian bisa minta tolong tangannya ditekan sebelah sini, ya. Kemudian kita lakukan untuk talinya kita gunting bagian ujungnya di bawah. Nah, ketika sudah jadi dua seperti ini, kemudian kita tali tangan korban ini menyilang juga. Dan ditali di bagian atas, di atas dari lukanya tersebut. Dan nalinya jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Nah, apabila sudah dilakukan pembayaran seperti ini, kemudian kita lakukan GSS, yaitu gerak sensasi sirkulasi. Apakah tangannya bisa digerakkan? Bisa. Apakah terasa? Terasa. Cek sirkulasi dengan cara memijat tangan tersebut, jarinya. 1, 2 sirkulasi normal. Nah, setelah itu kita lakukan pembidayaan. Pembidayaan ini bisa dilakukan dengan mitela, karena nggak ada mitela ya, jadi ini pakai kerupuk. Nah, untuk mitela ini letakkan di depan korban yang ke depan yang bagian terkena luka. Kemudian kita menyuruh korban untuk menyilangkan tangannya di bagian dada. Kita tolong. Nah, ketika kita menali seperti ini, enggak lama. Ada sana. Nah, ketika kita menali seperti ini, kita harus tanya kepada korban, apakah kita tolong tangannya dikeluarkan, yang itu yang tangan ke atas. Nah, apakah bisa bernafas? Bisa. Ya. Coba ke sini. Nah, setelah kita sudah melakukan pembidayaan seperti ini, coba hadapannya rapi. Nah, kalau selanjutnya yaitu kita lakukan hadap sini. GSS lanjutan. Apakah tangannya bisa digerakkan? 2 jari aja. 2 jari. Nah, jempol sama sini. Ya, bisa digerakkan tangannya? Apakah terasa? Terasa. 1, 2 sirkulasi normal. Seperti itu. Itu tadi merupakan praktek dari pembalikan dan juga pembidayaan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.